siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi risiko perubahan tingkat bunga. Kami memiliki 5 orang dalam kelompok. Yang pertama ada Eklesia Miranti Lahea dengan NIM 19302118, ada Normantita Tibas 19302221, Metiara Pitoy 19302020, Haryanti M. Paendong 19302183, dan yang terakhir ada Kristo Petumiwa 18302227. Dan yang akan membaca pertama yang tentang definisi risiko perubahan tingkat bunga adalah saudari Normantita Tibas. Definisi risiko perubahan tingkat bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kegagalan mengelola. Risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan kehancuran bank. Karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi 2 tipe risiko, yaitu yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan pendapatan atau menjadi lebih sedikit. Ada 2 jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan perubahan pendapatan, yaitu A. Risiko penginvestasian kembali, B. Risiko pendanaan kembali, dan yang kedua, risiko perubahan harga. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar, aset, dan kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Perubahan tingkat bunga, metode penilaian kembali. Yang pertama, periode harian. Mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh suatu organisasi. Periode lebih dari 1 hari. Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa memperluaskan kelompok periode dari atau menjadi hari menjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban dalam beberapa situasi. Perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban bisa berbeda. Jika hal itu terjadi, efek perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan dan perubahan hanya bisa dihitung satu persatu. Dengan contoh rumusnya, pendapatan bersih sama dengan pendapatan bunga dikurang biaya bunga. Pengukuran risiko perubahan tingkat bunga, metode jangka waktu atau maturity model. 1. Perhitungan gap jangka waktu. Metode repricing atau penilaian kembali mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, discount rate atau tingkat pendiskonan akan meningkat. Bank biasanya memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga tetap. Untuk mendanai pinjaman tersebut, bank menerbitkan tabungan atau deposit dengan jangka pendek. Penabung atau nasabah deposit ingin mempunyai simpanan yang biasa waktu-waktu atau cepat. 2. Imunisasi dengan metode jangka waktu. Jika suatu bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Bank bisa menekan risiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban, tetapi bank tidak bisa sepenuhnya mengimunisasi risiko perubahan tingkat bunga. Hal ini merupakan kelemahan dari metode jangka waktu. 3. Imunisasi dengan metode durasi. Ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban. Jika suatu bank mempunyai durasi yang berbeda antara aset dengan kewajiban,
maka bank tersebut menghadapi risiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar perbedaan tersebut atau nilai absolut, gap yang positif menunjukkan bahwa jika tingkat bunga naik, bank akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika gap menunjukkan angka negatif, kenaikan tingkat bunga akan menguntungkan bank. Semakin tinggi gap durasi, semakin tinggi risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi perusahaan. B. Imunisasi modal saham. Bank bisa melakukan imunisasi dengan cara menyamakan durasi aset dengan durasi kewajiban. Dan dengan demikian, perubahan tingkat bunga tidak akan mempengaruhi modal saham. Kembali ke contoh tabel neraca bank di muka, di mana durasi aset adalah 6,48 tahun. Untuk mengimunisasi modal saham, bank bisa menyusun kewajibannya agar mempunyai durasi sedemikian rupa sehingga DA sama dengan DL, K di mana K sama dengan 18 juta per 20 juta sama dengan 0,9. Durasi kewajiban agar persamaan tersebut terpenuhi adalah DL sama dengan 6,48 per 0,9 sama dengan 7,1 tahun. C. Imunisasi rasio modal. Jika bank ingin mengimunisasi rasio modal, maka bank akan membuat durasi aset sama dengan durasi kewajiban dengan rumus DA sama dengan DL. Dalam contoh sebelumnya, di mana durasi aset adalah 6,48 tahun, maka bank perlu membuat durasi kewajiban menjadi 6,48 tahun juga. Misalkan bank menerbitkan obligasi tanpa kupon, maka nilai nominal yang diperlukan adalah tingkat bunga implisit adalah 15%. Kesimpulan, risiko suku bunga merupakan eksposur kondisi keuangan suatu bank terhadap pergerakan suku bunga yang merugikan. Menerima risiko tersebut merupakan bagian yang normal dari bisnis bank dan yang dapat merupakan bagian yang penting dalam menciptakan keuntungan dan peningkatan nilai saham. Jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, khususnya bank. Risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan ketidakpastian pendapatan bunga dan ketidakpastian harga saham. Ketidakpastian pendapatan bunga terjadi karena bunga investasi pendapatan atau bunga pendanaan biaya bisa berubah dengan arah yang tidak diharapkan, sehingga mengakibatkan kerugian. Ketidakpastian harga saham terjadi karena perubahan bunga mengakibatkan perubahan harga saham, harga pasar, khususnya penurunan harga pasar kerugian. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.